Halo guys, balik lagi ke channelnya Mimin. Nah, Mimin mau review drama baru nih yang berjudul Business Proposal. Semoga aman ya teman-teman. Nah, seperti biasa jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dulu ya. Dan Mimin juga berharap semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan yang sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Ayo kita mulai reviewnya. Ini dia. Ceritanya dimulai dari sosok Kang Taemo. Taemo ini adalah seorang direktur dari salah satu perusahaan yang cukup besar di Korea, di mana dia memiliki sikap yang cukup dingin khususnya kepada para wanita. Dia juga memiliki sikap yang tegas terhadap karyawan-karyawannya yang tidak menuruti aturan. Dia juga memiliki seorang sekretaris yang bernama Sung Hoon yang sangat setia dan juga sangat sering membantunya. Sementara itu karakter Shin Hari adalah seorang karyawan biasa di perusahaan GoFood, di mana perusahaan itu adalah perusahaan yang dibawahi oleh Kang Taemo. Karakter Hari ini adalah karakter yang periang, ceria, dan juga hidupnya penuh dengan kebahagiaan. Nah, seperti yang Mimi bilang tadi, kalau Kang Taemo ini tidak suka kalau ada karyawannya yang berbuat curang. Jika kedapatan berbuat curang, maka nasibnya bakal sama dengan si Pak Park ini. Si Kang Taemo langsung melakukan pemecatan dan tanpa pandang bulu. Mau si Pak Park minta maaf gimana pun dia tidak akan peduli. Dan ya, begitulah nasib orang-orang yang tidak menuruti aturan di perusahaannya. Pada hari itu kebetulan hari ulang tahunnya Jang Hari, di mana Jang Hari juga memiliki seorang teman dekat yang bernama Yongso. Nah, kebetulan pada hari itu Yongso tidak bisa ikut merayakan hari ulang tahun Jang Hari. Kebetulan mereka memiliki seorang teman dekat juga yang bernama Minwoo. Hari udah seneng banget nih, dia kira kue yang ada dibuat sama Minwoo itu hanya untuk dirinya seorang. Tapi ternyata ketika Hari udah kepedean nih kalau itu adalah kue ulang tahunnya dia, pas dia deketin ternyata kue itu bukan untuk dirinya, melainkan untuk salah satu pelanggan tetap di restoran tempat Minwoo bekerja. Alhasil si Hari malu banget dong, udah kepedean ternyata salah sangka. Minwoo memang mengucapkan selamat ulang tahun kepada Hari dan juga memberikan hadiah tiket konser gitu. Hari udah berharap pergi berdua bareng Minwoo, tapi Minwoo mengatakan bahwa Hari harus mengajak orang lain yang dia sukai. Apes banget ya. Sementara itu Kang Taemo memiliki seorang kakek yang merupakan bos di perusahaan tempat dia bekerja. Kakek Kang Taemo ini sangat menyayanginya dan juga kakeknya menginginkan Kang Taemo ini untuk memiliki seorang pacar bahkan untuk segera menikah. Dia pun langsung menyampaikan keinginannya itu kepada Taemo, tapi Taemo mengatakan bahwa dia belum tertarik untuk melakukan hal itu. Untuk saat ini dia hanya fokus untuk pekerjaan saja, namun kakeknya tetap memaksa dan sudah membuatkan daftar 20 wanita elit dan lajang untuk ditemui Kang Taemo melakukan kencan buta. By the way, kakeknya juga kocak banget, setiap jam 9 malam kakeknya itu harus nonton drama. Oke lah ya. Kang Taemo masih belum mau menuruti permintaan kakeknya sehingga kakeknya sempat curiga kepadanya dengan sekretarisnya. Si Sung Hoon mengira mereka berdua itu adalah begitulah ya teman-teman. Aduh, kakek. Kakek dari Taemo benar-benar nggak nyerah. Dia pura-pura sakit demi si Taemo ini mau menuruti permintaan dia untuk melakukan kencan buta. Tapi Taemo mengatakan bahwa dia nggak peduli dan nggak mau menuruti permintaan dari kakeknya. Aduh. Nah, sementara itu, Hari memiliki keluarga yang lengkap dan juga sangat bahagia dan juga kocak banget. Setelah pulang kerja, si Hari tetap membantu orang tuanya untuk melakukan pekerjaan menjual makanan-makanan yang ada di restoran mereka. Walaupun Hari berasal dari keluarga yang sederhana, tapi keluarga mereka ini cukup kocak dan sering banget beradu pendapat gitu loh teman-teman. Nah, keesokan paginya, kakek Taemo tetap memaksa Taemo untuk melakukan kencan buta gitu, dan alhasil Taemo menuruti permintaan kakeknya yang membuat kakeknya sempat nggak percaya dengan pernyataan yang udah dikatakan oleh si Taemo. Yongsu juga menceritakan kepada Hari bahwa dia diminta oleh orang tuanya untuk melakukan kencan buta, namun dia nggak mau dan dia meminta bantuan Hari untuk menggantikannya melakukan kencan buta tersebut. Nah, awalnya si Hari ini nggak mau dan dia mau pergi meninggalkan temannya, tapi temannya mengatakan bahwa dia akan membayar Hari dengan uang yang cukup fantastis sehingga membuat si Hari menyetujui permintaan dari si Yongsu.
Malamnya Jang Hari langsung menggantikan Yongso untuk melakukan kencan buta, namun namanya di sini tetap nama Yongso. Dan ketika dia bertemu dengan kencan butanya, Hari kaget banget karena rekan kencan butanya sangat tampan. Dan ketika mereka berkenalan, si Hari tambah kaget lagi dong. Ternyata orang yang ada di hadapannya dia adalah Kang Temo, presdir perusahaan tempat dia bekerja. Hari harus memutar otaknya dan melakukan hal-hal yang aneh sehingga membuat si Kang Temo ini tidak nyaman berada di dekatnya dia. Dan Hari pun langsung melakukan tingkah-tingkah yang aneh banget, termasuk membuka pakaiannya dia di depan Kang Temo. Padahal di situ tuh dingin banget, tapi dia bilang panas sekali. Dia juga melakukan tingkah-tingkah yang aneh lainnya untuk membuat Kang Temo nggak nyaman berada di dekatnya dia. Namun ternyata Kang Temo biasa aja dan mengatakan dia suka dengan karakternya si Hari ini. Alhasil si Hari memiliki ide yang brilian banget dengan meminta si Temo untuk memesan kamar. Awalnya dia kira nggak berhasil, tapi ternyata Kang Temo menuruti permintaannya dia dong. Dia semakin bingung dan pusing apa yang harus dia lakukan setelah itu. Tapi untung aja mereka berdua tidak jadi masuk ke kamar karena tiba-tiba aja si Hari mendapatkan sebuah insiden di mana dia dituduh oleh seorang ibu-ibu sudah berkencan ataupun berselingkuh dengan suaminya dia, sehingga si Hari langsung dikejar-kejar sama si ibu-ibu itu. Aduh, Hari. Dan yang paling mengejutkan lagi, Kang Temo menelpon kakeknya dan mengatakan bahwa dia siap menikahi si Yongso ataupun orang yang baru selesai kencan buta bersamanya. Dan mengetahui hal itu, si Yongso langsung mengatakan kepada Hari bahwa dia tidak mau dan dia meminta bantuan Hari lagi untuk menyelesaikan masalah tersebut dong. Yongso sampai kabur dari rumahnya dan menginap di hotel demi tidak mau terus-terusan ditanyai oleh orang tuanya. Dan Hari pun semakin bingung karena hal tersebut. Hari mencoba melupakan kejadian tadi malam dan keesokan paginya ketika dia berangkat kerja, dia malah berpapasan dengan si Kang Temo di lift. Karena takut ketahuan, ketika sampai di lantai yang dituju, si Hari langsung kabur. Tapi ternyata nemteknya dia jatuh kemudian dipanggil sama si Kang Temo. Si Hari malah berjalan mundur untuk mengambil nemtek tersebut dan setelah itu dia langsung pergi ngacir gitu aja. Wah, padahal itu presdir loh. Gak sopan banget nih si Hari nih ya. Aduh, ada-ada aja ya. Nah, sementara itu si Yongso yang lagi berada di supermarket dan itu adalah pertemuan pertamanya bersama si Sung Hoon. Dan ketika itu kunci mobil dan dompetnya dia tinggal, dan ketika dia mau balik lagi ngambil kunci dan dompetnya, dia tiba-tiba aja bertabrakan dengan si Sung Hoon. Yongso langsung terpesona pada pandangan pertama dengan Sung Hoon dan dia merasa bahwa dia sudah menemukan cinta sejatinya. Tapi dia belum sempat meminta nomor dan juga berkenalan dengan Sung Hoon. Dia udah senang banget dan berharap bakal berjumpa lagi dengan Sung Hoon. Setelah itu dia meminta bantuan Hari lagi untuk menggantikannya melakukan kencan buta dengan si Temo. Nah, awalnya Hari nggak mau, tapi si Yongso meminta tolong dan memohon-mohon banget kepada Hari. Akhirnya si Hari mau dan bertemu malam harinya dengan si Kang Temo. Lalu dia mengatakan kepada Temo bahwa dia tidak mau diajak menikah dengan Temo. Walaupun Temo di sini udah maksa Hari untuk melakukannya dengannya, tapi Hari tetap mengatakan bahwa dia tidak akan pernah melakukan itu dan tidak akan pernah menikah dengan si Kang Temo. Setelah itu Hari langsung pergi meninggalkan Temo dan mereka berpisah di sana. Wah, nah namun ketika si Hari perjalanan pulang, dia malah papasan dengan si Minwoo. Karena dia nggak mau Minwoo tahu bahwa dia baru aja melakukan kencan buta, dia langsung kabur dong ke sebuah mobil yang nggak tahu itu mobil siapa. Ternyata setelah dia masuk, mobil itu ternyata punyanya si Kang Temo. Kira-kira apa yang terjadi selanjutnya kita lihat di episode 2. Thank you for watching guys. See you next video. Bye bye.